Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan tentang pengenalan yang benar akan Tuhan. Ayub yang disebut orang yang saleh, dia mengenal Tuhan dengan benar menurut pendapatnya. Tetapi saat dia kena bencana, anaknya mati, harta bendanya habis, dia kena penyakit, yang terakhir istri meninggalkan dia, atau 4 hal yang dialami, maka Ayub merasa tidak kuat. Dia tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan. Maka rekan-rekannya datang memberikan penghiburan, tetapi Ayub merasa itu bukan jawaban, dan dia berkata, penghiburanmu penghiburan yang sialan, kata-kata yang tidak enak didengar. Seorang yang dianggap orang yang saleh, dia berkata, bahasa Jawa keterucut, menyebutkan hal-hal yang tidak baik. Dia katakan penghiburan yang sial. Kenapa? Ternyata mereka menunjukkan keberhasilannya kepada Ayub. Seandainya engkau tidak seperti dulu, sungguh-sungguh Tuhan, seperti aku tidak mungkin kau seperti sebagainya. Dari perkataan sahabat-sahabat ini, ada satu sahabat Ayub yang masih muda yang bernama Elihu. Dia memperhatikan sahabat-sahabat yang dikatakan oleh Ayub dikatakan sialan, perkataannya tidak jadi berkat. Banyak orang beribadah, perkataan tidak jadi berkat. Elihu yang berkata, dari tadi aku berdiam diri karena menghargai sahabat-sahabatmu yang lebih senior, yang lebih tua, yang lebih terhormat dan sebagainya. Tapi dikatakan kata-katanya tidak mengandung berkat. Tetapi Ayub terkejut. Elihu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ayub, dia sadar. Meskipun disebutkan dia orang yang saleh, sekarang dia sadar. Ternyata selama ini pengenalannya kepada Tuhan oleh karena kata orang lain. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Ayub pasal yang ke-42, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Perikopnya judulnya Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Ayub 42 ayat 1 saya baca. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini penyesalan seorang dikatakan orang yang saleh. Dari mana muncul kata saleh? Waktu iblis muncul saat anak-anak Tuhan berkumpul atau fellowship bersekutu. Maka Tuhan berkata pada iblis, hai iblis, dari manakah engkau? Iblis menjawab, aku beredar-edar. Dari mana? Seluruh muka bumi. Jadi hati-hati ya iblis. Tidak seperti kita, hamba-hamba Tuhan yang tidak dalam pengajaran beredar-edar dari satu gereja ke gereja yang lain, jualan firman, dibungkus hal rohani, tapi sebenarnya dia cari duit. Menginjil sana, menginjil sini, jemaat ditinggalkan, tidak tahu bagaimana, pokoknya dapat. Iblis lebih dengan kata-kata yang manis. Dan Tuhan berkata pada iblis, tidak tahukah engkau tentang hambaku Ayub yang saleh? Iblis berkata, aku tahu, siapa tidak kenal dengan Ayub. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang beribadah pasti dikenal oleh orang. Tetapi iblis katakan, tapi itu kan kau lindungi. Seandainya kau tidak lindungi, kau cabut, maka aku bisa merusak, membunuh. Tuhan berkata pada iblis, sekarang ku serahkan kepadamu dalam tangan, tapi sayangkan nyawanya, jangan engkau membunuh dia. Iblis dengan gembira dia menyambut perkataan itu. Sekejap, tidak tunggu lama,
10 anak Daud, anak daripada Ayub, semuanya mati saat mereka adakan pesta. Maka timbul angin, badai, taufan dan sebagainya. Maka mereka mati. Bukan hanya itu saja didengar, segala kekayaan ternak, domba, unta, semuanya dirampas oleh begal, habis. Kemudian dia stres dan kena penyakit gatal-gatal. Penyakitnya memuncak, tubuhnya hancur. 3 hal dialami. Sudah kurang 1 lagi. Istrinya berkata pada Ayub, hujatlah Tuhan dan matilah engkau. Berarti selama ini berkat Tuhan yang diterima oleh istrinya bukan karena Tuhan, tapi karena Ayub orang kaya. Sehingga dia mau dinikahi oleh Ayub karena Ayub orang kaya. Sekarang Ayub sudah miskin, anaknya mati, dia kena penyakit. Dia berkata pada Ayub, hujatlah Allahmu dan matilah engkau. Ayub berkata, engkau gila, engkau perempuan gila. Selama ini kita menerima berkat Tuhan, tapi sekarang dengan banyaknya persoalan percobaan, engkau mengatakan bahwa tidak ada Tuhan. Singkat kata, dari perkataan inilah Ayub mengenal, setelah ditegur oleh sahabatnya yang disebut sebagai Elihu, Ayub menyesal. Penyesalan itu lewat firman Tuhan. Tuhan berkata pada Ayub, Ayub, banyak orang menutup keputusan-keputusan Allah karena memang dia bodoh. Perhatikan ayatnya yang ketiga. Firman, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Keputusan itu harus bahasanya dieskakan, dilaksanakan. Keputusan pemerintah atau SK apa sebagainya. Tapi sekarang ditutupi. Mengapa? Ada sesuatu yang dipertanyakan. Itulah sebabnya tanpa pengertian, ini Ayub mengakui dirinya, tanpa pengertian atau tanpa pengajaran, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ngomong tidak ada bukti, tidak jelas, maka pertanyaannya, apakah dia orang berpendidikan atau tidak? Dia melakukan itu karena tujuannya apa? Ayub bercerita tentang kuasa Tuhan dan sebagainya, tetapi dia tidak ngerti kenapa bisa demikian. Bahwa tidak kena percobaan. Mana itu kuasa Tuhan? Mana itu mujizat Tuhan? Semuanya terselubung karena selama ini dia mendengar suatu kata orang lain. Ayat yang keempat katakan, firman-Mu, ini perkataan Ayub, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Jadi Ayub sadar waktu firman menanyai. Kalian menanyai, firman Tuhan mengkoreksi kehidupannya. Dalam kegagalan dan sebagainya, ada yang perlu dipertanyakan. Dan Tuhan bertanya kepada Ayub, apa sebabnya sebagainya. Ayub terkejut. Ayub merasa takut bahwa selama ini dia bodoh, dia buang-buang waktunya. Itu sebabnya dia berkata, ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Banyak orang Kristen mendengar Tuhannya karena Pak Pendeta, karena dia keturunan Kristen, suku Kristen, dari ras Kristen, tetapi kuasa Tuhan tidak ada sama sekali. Itu sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu waktu Ayub sadar, dikatakan sekarang mataku sudah memandang engkau. Memandang dari mana? Pertanyaan Tuhan, firman pengajaran itu mengkoreksi kehidupan. Dia sadar, dulu aku sukses, tapi istriku tidak mengenal Tuhan. Dan anakku berbuatkan najisan kekuatan bukti dibunuh. Kalau anaknya baik tidak mungkin mati, dibunuh. Tapi dia mengalami kebangkitan berbeda. Hanya disebutkan kekayaannya 2 kali lipat. Bahkan 2 anak gadisnya disebutkan anak yang tercantik di negeri itu. Artis siapapun Anda sebutkan kalah dengan daripada anak Ayub. Kenapa?
Ayub ada suatu pembaharuan. Istrinya juga kembali dengan malu-malu kucing. Tadi dikatakan hujanlah Tuhan dan mati, berarti tidak diharapkan keberhasilan Ayub. Tapi Ayub sadar. Dia sekarang memasang telinganya. Dulunya kata orang. Tapi sekarang aku bertanya, kata Tuhan pada Ayub. Aku bertanya kepada. Berarti ada sesuatu yang dipertanyakan kepada Ayub. Mengapa engkau gagal? Mengapa engkau mengalami penyakit dan sebagainya? Ada sesuatu yang dipertanyakan Tuhan. Yaitu untuk sekarang kembali pada jalan kebenaran. Tidak bermain-main, tapi lebih sungguh-sungguh mengiring kepada Tuhan. Karena itu kita belajar sadar dengan sungguh-sungguh. Bahkan dalam suratan 2 Timotius pasal yang ketiga, saya baca ayatnya yang ke 2 Timotius 3 ayatnya yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Jadi orang yang terlalu bangga, terlalu banyak ngomong dan sebagainya. Kalau kita baca sebelumnya, pada akhir zaman akan timbul kesukaran yang besar. Orang akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Kekayaan kita butuhkan, uang kita butuhkan, tetapi bukan meremehkan firman. Tapi hari-hari ini firman kita nomor berapakan demi kebutuhan hidup. Apalagi negara kita, bahkan seluruh dunia kena corona, kena virus. Ketakutan di mana-mana. Tapi kita dengan sadar, kita harus menilai bahwa orang yang beribadah itu harus, bahasa Jawa, ngempet, menahan. Yang diempet apa? Mulutnya, perkataannya. Jangan sekedar berkata bahwa aku diberkati Tuhan, ini mujizat dan sebagainya. Itu dialami Ayub. Tapi udah kena penyakit, dia bingung. Elihu mengingatkan tentang pengajaran firman Tuhan. Dia sadar dan mencabut perkataannya. Selama ini aku mengenal Tuhan, kata orang lain. Tetapi sekarang aku melihat diriku dan mengenal Tuhan. Jadi orang yang beribadah dengan baik dan diberkati Tuhan, orang yang mau introspeksi, mengenal dirinya, bukan melihat kekurangan orang lain. Seringkali kita bangga dengan banyak orang bersaksi sebagai, jangan terlalu percaya. Apalagi kalau keputusan disampaikan itu keputusan terselubung. Banyak orang berkata, aku disuruh, aku diutus Roh Kudus menyampaikan ini, menyampaikan itu. Hati-hati. Sekarang banyak pendusta. Iblis tidak peduli agama apapun Anda. Tapi iblis dia akan berpura-pura saleh. Dia berpura-pura baik. Dan orang Kristen yang baik pun akan terseret. Karena melihat bahwa orang itu lebih baik daripada hidupku. Ternyata iblis memoles. Menutupi semuanya. Bahasa Jawa sekarang ini namanya casing, tutupnya di luarnya. Tapi dalamnya hancur. Dan banyak orang terseret gaya hidupnya. Cara ibadahnya, permainannya tidak sungguh-sungguh ibadah. Dari mana taunya? Dikatakan lidah bibirnya tidak terkontrol. Di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-26, saya baca sebagai berikut. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi orang yang tidak kontrol dalam perkataan, dia menyebut Tuhan, Tuhan, tapi dia pelanggar firman Tuhan. Dia sebut firman Tuhan, Roh Kudus sebagainya, tapi tidak hidup dalam kekudusan. Hati-hati. Jauhilah mereka. Sangat berbahaya virusnya. Seakan-akan dia disuruh Tuhan, digerakkan Roh Kudus, tapi lihat hidupnya. Lihat nikah rumah tangganya. Sebab kata Alkitab, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya iman itu mati. Jadi iman bukan ngomong, bukan hanya berbicara, tapi praktek hidup itu nyata. Karena itu kita diingatkan untuk lebih sungguh-sungguh dalam ketekunan kita mengiring kepada Tuhan. Supaya ibadah kita diberkati oleh Tuhan. Karena itu ibadah yang semakin yang baik, Tuhan ingin perilaku hidup kita ini diubah oleh Tuhan. Roma 12 ayat 1-2 berbunyi sebagai berikut.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku melecehkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi orang yang berubah budi, perilakunya, karakternya karena firman, orang inilah yang disebut orang yang melakukan firman. Banyak orang terlalu banyak bicara. Dia menunjukkan dulu saya, dari keluarga saya dulu. Sekarang bagaimana mas? Sekarang, bukan dulu. Kalau dulu itu sejarah. Sekarang real, kenyataan. Bagaimana sikap hidup ibadahmu hari-hari ini. Ibadah itu suatu perjuangan. Dikatakan harus ada perubahan. Namanya perubahan diusahakan. Tetapi bukan dengan kekuatan kita. Kita mohon firman-Nya itu menyatu. Ayo puluhan tahun sampai mempunyai anak 10. Dia kaya. Tapi gagal. Karena mengenal Tuhan, kata orang lain. Mungkin Anda berkata kan diizinkan oleh Tuhan. Memang diizinkan. Karena untuk mencelikkan mata hati Ayub. Tapi waktu Ayub diberkati oleh Tuhan. Dari Ayub 42 ayat yang ke-10. Dikatakan kekayaannya 2 kali lipat. Bahkan anaknya disebut anak yang tercantik di negeri itu. Bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Pengiringan kita, jangan kendor. Karena Tuhan ingatkan supaya kita tidak jadi kendor. Ibadah itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh yang disebut berlatih. Kita baca terakhir dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 sampai 9. 1 Timotius 4 ayat 1 ayat yang ke-7-9. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Jadi sekali dongeng nenek tua itu adalah adat istiadat. Bicara-bicara dongeng itu bicara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, bukan fakta. Sehingga kita banyak berkecimpung dalam hal-hal yang kita tidak benar, kita anggap itu lebih baik. Karena itu untuk meninggalkan itu, latihlah dirimu beribadah. Ayatnya yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, Yerusalem baru. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jadi kalau kita beribadah, kita sementara melatih diri berjalan menuju Yerusalem yang baru. Orang selain menuju Yerusalem, tanah Kanaan sama yang jasmani ini 40 tahun dan banyak yang mati di padang belantara. Tapi kita, Tuhan latih dengan firman-Nya. Itu hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Beribadah dengan segenap hati. Sehingga kuasa ibadah itu kita rasakan dengan sungguh-sungguh. Dengan kuasa ibadah itu menjadikan kita lebih dekat kepada Tuhan. Saat kita lebih dekat pada Tuhan, segala sesuatu yang istimewa pasti Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan berharap pada hal uang dunia ini. Dikatakan itu nanti menjadi dewa, jadi sesembahan kita. Kita seringkali melihat banyak Tuhan bangga kalau sudah sekian kali ke Yerusalem, ke luar negeri. Bangga dia saksikan bukan lagi firman. Dia baca firman Tuhan pertama, kemudian disaksikan, saudara sudah ke sana, saya sudah ketemu orang ini, saya sudah ke museum ini, dan ceritakan sama luar negeri. Sedangkan jemaatnya mendoakan Tuhan pakai hambamu dalam pembukaan firman-Mu, tapi dia gunakan untuk kesenangan tubuh jasmani. Sangat berbahaya. Karena itu diingatkan bagi kita harus lebih sungguh-sungguh jemaat, bagikan domba, bagikan seorang anak yang perlu selalu kita suap makanan yang bergizi. Pengajaran yang membuat kita sadar melihat situasi kondisi hari-hari. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan, siapa dapat menolong kita? Tapi kita percaya Yesus Kristus mempelai pria sorga. Dia ada dan dia mau menolong setiap orang percaya padanya. So pada akhir zaman ini kata firman Tuhan, manusia tidak lagi mempedulikan agama, tidak lagi mempedulikan tentang firman. Kalau sudah tidak mementingkan Tuhan,
apalagi yang dia lakukan. Dia anggap Tuhan saja dapat dia langgar, apalagi manusia. Tapi bagi kita yang takut dan hormat kepada Tuhan, ibadah kita harus lakukan dengan sepenuh hati. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus, damai sejahtera daripada Tuhan tetap dilimpahkan kita. Di mana Anda bergereja, di mana Anda digembalakan, kembali pada gembala dan pemelihara jiwa. Bantu pekerjaan Tuhan di mana Tuhan percayakan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan berkati bagi kita semuanya. Dalam nama Yesus, kita bertemu pada waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.